Justru kami masyarakat Jemberana ini bisa memberikan gratis makan anak-anak sekolah itu pagi, siang. Semua produk-produk pertanian kita itu nomor 1, tidak ada nomor 2. Ini harta karun yang luar biasa. Apalagi yang namanya menuju Jemberana Emas yang didengungkan oleh Pak Bupati Jemberana, itu harus taksu. Harus wajib ada taksunya. Dalam arti taksu itu Tambo Susramo. Kalau diplesetkan begitu ya terserah masyarakat Kabupaten Jemberana. Selamat datang di Jarak Podcast. Kali ini kami kembali hadir untuk berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang akan mengakhiri masa purna di DPRD Kabupaten Jemberana. Namun menjelang akhir masa jabatan beliau, justru nama beliau kembali melejit di masyarakat Kabupaten Jemberana. Bahkan dari hasil polling, beliau termasuk menduduki peringkat atas sebagai calon bupati terfavorit. Kita akan menanyakan lebih lanjut ke beliau setelah purna, apa langkah beliau, apa tujuan beliau. Kita akan menanyakan, akan berbincang lebih jauh bersama beliau. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Jemberana, Dr. Anus Ida Bagus Susramo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini ke depan kan selepas dari purna dari anggota DPRD. Banyak pertanyaan di kalangan masyarakat bahwa apa yang akan dilakukan nanti setelah lepas purna dari anggota DPRD. Baik, terima kasih dari kawan media Jarak Pos Ya. Kabupaten Jemberana, pemirsa masyarakat Kabupaten Jemberana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jadi kalau dari perjalanan politik, jadi pasca pemilu 14 Februari 2024, jadi kebetulan kami ikut di dalam perhelatan yang ditugaskan oleh Partai PD Perjuangan Yang keempat kalinya ya. yang keempat kalinya. Jika yang maju untuk keempat kalinya, yaitu cukup berat. Jadi karena ini adalah penugasan partai, jadi mau tidak mau kami harus siap untuk berjuang. Mohon maaf masyarakat Kabupaten Jemberana, khususnya Partai PD Perjuangan, kami belum bisa memberikan kontribusi yang begitu maksimal ya. Akhirnya kami tidak lolos di periode yang keempat kalinya ya. Jadi ketika kami tidak lolos di DPRD Kabupaten Jemberana, yaitu bukan berarti bahwa kami sudah selesai di dalam mengarungi apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai kader Partai PD Perjuangan. Dan sebelum kami mengakhiri tugas di periode yang ketiga kalinya ini, di tanggal 13 Agustus 2024. Jadi kami masih ada beberapa bulan ya untuk bertugas menyelesaikan tugas tanggung jawab kami selaku anggota DPRD, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Jemberana. Dan dalam masa persidangan yang terakhir kami bertugas, jadi yang harus kami apresiasi apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan kami ya dari kepala lingkungan. Jadi kami mengawal itu sejak aspirasi itu di tahun 2020 ya. Jadi 1 tahun setelah menjabat ada aspirasi kepala lingkungan itu supaya sama masa tugasnya dengan pelaksana wilayah kepala dusun ya yang ada di desa ya. 60 tahun. Dengan 60 tahun. Akhirnya astungkare di berakhirnya kami masa tugas di bulan Maret
2024 di masa persidangan kedua tahun 2023-2024 ini, Astungkare Bupati Jemberana sudah juga mengajukan apa yang menjadi inisiatif kami di 2020 sekarang menjadi inisiatif Bupati Jemberana Bapak Nengah Tambo ya, untuk mengusulkan Kaling 60 tahun. Saya kira dengan usulan sekarang sudah tidak ada persoalan DPRD Kabupaten Jemberana ya. Jadi kami memberikan kado khusus kepada para Kaling se-Kabupaten Jemberana, masa tugas 60 tahun bisa terwujud ya. Artinya itu sudah diputuskan dalam rapat paripurna. Nanti terakhir pengambilan keputusan itu adalah di bulan April ya. Jadi dengan mekanisme pencabutan Perda nomor 10 tahun 2007 yang merupakan organisasi daripada kelengkapan struktur daripada kelurahan desa. Jadi itu sudah tidak berlaku lagi dengan turunnya Permendagri 18 2018. Akhirnya kami setuju untuk dicabut dengan diganti dengan amanat Permendagri itu adalah peraturan Bupati tentang kelembagaan desa kelurahan, khususnya kelurahan, dan lebih khusus lagi di Perda nomor 8 tahun 2007 pasal 15 yang menyebutkan Kaling masa ayah-ayah itu adalah 6 tahun, itu akhirnya direvisi untuk bisa diwujudkan sama dengan pelaksana wilayah. Kenapa kami amini setuju? Karena juga menjadi inisiatif DPRD mulai 2020. Karena objek yang dilaksanakan oleh para Kaling sama dengan kepala dusun atau pelaksana wilayah. Jadi tidak ada beda ayah-ayahnya ini. Saya kira itu dari jarak pos. Jadi begini, 3 tahun menjabat, tentunya sudah banyak yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat Jemberana, terutama untuk di daerah pemilihan, kan begitu. Dan publik, masyarakat sudah mengakui bahwa 3 tahun itu tuh Haji selama menjabat sudah banyak berbuat, termasuk adalah Kaling 60 tahun itu sendiri. Nah sekarang ada timbul pertanyaan karena sudah banyak berbuat untuk masyarakat, kemudian timbul rumor atau pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Setelah purna ini mau kemana? Apakah masih ingin mengabdi kepada masyarakat Jemberana atau fokus ke hal religi? Jadi terima kasih dari jarak pos, jadi dari kawan-kawan media dan juga masyarakat Kabupaten Jemberana. Jadi setelah kami purna tugas ya di DPRD Kabupaten Jemberana, jadi kami tetap akan menggeluti karir di bidang politik ya, mengabdi kepada masyarakat Jemberana. Jadi kami tidak masuk di dalam jajaran legislatif ya. Jadi kami bisa abdikan diri kami ya kepada masyarakat Kabupaten Jemberana karena kami begitu cinta ya kepada masyarakat Kabupaten Jemberana, karena kami mempunyai PR yang cukup besar ya untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat Jemberana supaya bisa terwujud yang merupakan cita-cita kami ya. Jadi kalau dibilang di Bali kabupaten kota ya, 8 kabupaten 1 kota. Kenapa Jemberana ini dia belum bisa keluar dari yang paling terbawah pendapatan asli daerahnya, termasuk juga yang paling terbawah tingkat kesejahteraannya. Ini akan menjadi tanggung jawab kami ya kepada masyarakat Kabupaten Jemberana yang belum bisa kami wujudkan sampai sekarang. Jadi kami tetap menjadi tanggung jawab kami ya untuk bagaimana bisa terwujud kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jemberana ini ya. Dari 8 kabupaten 1 kota ini, Pak, jadi kami akan ingin mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Jemberana supaya ranking yang terbawah ini ya,
bisa menjadi ranking yang satu ya, Ranking teratas. ranking teratas. Karena sekarang Badung sampai bertahun-tahun menjadi yang terkaya di kabupaten kota yang ada di Bali ya. Apakah Jembrana ini sudah ditakdirkan untuk miskin ya? Saya kira tidak. Jadi mungkin ada harta karun yang terpendam di Kabupaten Jembrana yang belum terungkap. Jadi kami akan mencoba untuk mengungkap kekayaan daripada harta karun yang ada di Kabupaten Jembrana. Itu yang menjadi kami abdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Jembrana. Oke. Artinya ini sudah ada pernyataan sikap bahwa ingin maju, akan terus mengabdi kepada masyarakat melalui jalur pilkada nanti di eksekutif, kan begitu? Sudah ada melirik mungkin atau membentuk kekuatan sendiri atau bagaimana? Jadi kalau kami dengan tidak lolosnya di legislatif, jadi kadang-kadang kan orang itu sebagai figur politik bahwa sudah menganggap dirinya adalah gagal ya. Jadi masyarakat kebanyakan menuding bahwa Tu Haji Susramo itu sudah gagal ya. Gagal. Bagi kami ya, bagi kami kebetulan mungkin satu-satunya figur politik yang di Kabupaten Jembrana yang memang bersekolah politik ya. Itu memang setamat sekolah menengah ya, langsung kuliah yang khusus belajar tentang politik ya. Itu. Jadi saya kira menurut kami setelah kami tidak lolos di legislatif, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jembrana sudah mengantarkan kami di posisi yang sekarang ya. Di posisi sekarang ini kami sangat nyaman. Ketika kami 3 periode masuk di DPRD di legislatif, kami tidak pernah orang nyuruh maju ke pilkada gitu ya. Masyarakat Jembrana ini mengharapkan kami untuk maju pilkada ya, mulai tahun 2009 ya. Dan juga merupakan cita-cita kami sejak taman kanak-kanak sampai sekarang itu ya, menjadi Bupati Jembrana gitu. Tapi belum terwujud, mungkin ya. Di posisi yang bebas sekarang ini yang tidak lolos di legislatif, astungkare kami bisa mewujudkan apa yang ada harta karun di Kabupaten Jembrana ini yang bisa kami wujudkan ketika astungkare kami menjadi bupati atau wakil bupati Jembrana ya, untuk berbuat masyarakat Jembrana, untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jembrana yang merupakan PR besar bagi kami yang akan kami angkat harkat martabat daripada masyarakat Kabupaten Jembrana yang notabene disebut kabupaten yang termiskin di kabupaten kota di Bali. Gitu. Ya. Oke. Keputusan untuk maju ke dalam pilkada ini berarti tidak mengikat harus nomor 1 atau nomor 2. Kalau melihat dari penjelasan Bu Haji tadi terkait dengan Jembrana kemudian di posisi terbawah punya keinginan untuk mengangkat Jembrana menaik menjadi posisi teratas. Berarti kan sejalan dengan apa yang mau digaung-gaungkan oleh Bupati Jembrana saat ini menuju Jembrana Mas 2026. Kan begitu. Berarti ada keinginan untuk menyatu dengan beliau, kan begitu. Misinya sama, visi dan misinya sama. Kemudian apa yang bisa Tu Haji gali dari karena sehingga tujuan dari mengangkat Jembrana dari terbawah sampai inginnya posisi teratas. Apa yang bisa Tu Haji gali dari situ? Terima kasih. Yang ingin diwujudkan ketika nanti maju berhasil meraih tujuan di eksekutif. Jadi yang pertama bagi kami mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, jadi tidak harus kami nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Jadi ketika kami masuk di jajaran pemerintah Kabupaten Jembrana, pasca kami bertugas di legislatif ya, setelah pemilu kemarin, jadi kami maju di pilkada, jadi astungkare kami
ditugaskan oleh Partai PD Perjuangan di nomor 1 juga siap, di nomor 2 juga siap, dan juga kami selalu siap untuk masyarakat Kabupaten Jemberana. Karena kami mempunyai cita-cita besar ya. Yang PR kami yang belum bisa kami wujudkan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jemberana dari harta karun yang ada di Kabupaten Jemberana. Jadi secara otomatis kami mau di posisi 1, mau di posisi 2 tidak ada persoalan. Jadi kami sudah siap untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jemberana yang dari notabene yang nomor terakhir 8 kabupaten kota di Bali, kami akan balik menjadi posisi 1 ketika masyarakat Kabupaten Jemberana memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami masuk di jajaran eksekutif ya, mau nomor 1 atau nomor 2. Dan juga untuk menuju Jemberana Mas 2026, saya kira tidak ada persoalan. Ketika harta karun ini di 2025 bisa kita angkat untuk kita sajikan kepada masyarakat Kabupaten Jemberana untuk menuju Jemberana Mas 2026. Ya, oke, dari pembicaraan tadi, dari pandangan politik kan sudah jelas, tujuan politik sudah jelas. Lagi akan maju ke pilkada untuk tetap ingin berjuang kepada masyarakat. Ada hal menarik yang saya simak dari pembicaraan Tu Haji tadi terkait dengan potensi atau harta karun yang dimiliki Kabupaten Jemberana. Ya, Tu Haji meyakini bahwa ketika harta karun itu akan diolah, kemudian yakin akan Jemberana itu pada posisi puncak, sejajar mungkin dengan Kabupaten Badung, Gianyar, dan yang lain. Nah, apa sih yang dimiliki Kabupaten Jemberana? Itu yang menarik publik biar tahu. Mohon dijelaskan Tu Haji secara gamblangnya seperti apa harta karun yang dimiliki oleh kabupaten. Selama ini masyarakat kan tidak tahu. Pariwisata dianggap tidak ada di Jemberana. Nah, coba dijelaskan Tu Haji harta karun itu menurut Tu Haji sehingga publik menjadi tahu. Jadi Jarak Pos dan kawan-kawan media dan juga dari masyarakat Kabupaten Jemberana. Jadi kalau memang Jemberana ditakdirkan miskin, saya kira saya yang pertama kali untuk daftar pindah ke kabupaten kota lainnya ya. Tapi karena kami sangat mengetahui ya, sangat paham bahwa di Jemberana ini ada harta karun yang belum terungkap ya. Jadi harta karun yang merupakan misteri ya. Jadi bukan hayalan gitu ya. Realitanya harta karun ini ya. Boleh kita tes ya, ambil kita contoh ya. Jadi kalau kita mau ngetes harta karun yang ada di Kabupaten Jemberana, secara niskala spiritual juga boleh, secara skala logika juga boleh. Ya, kadang-kadang ini ketika kita bicara spiritual, ketika bicara niskala, orang itu kan agak susah untuk diajak bersama-sama ya, karena berbeda pemahaman, berbeda tentang cara berkeyakinan gitu ya. Tapi lebih baik kita supaya sama persepsi kita dengan logika akal sehat. Harta karun yang ada di Kabupaten Jemberana, kalau kita ungkap dengan dimensi 3 dimensi ya, bahwa satu ada di Hindu itu yang namanya, kalau di umat lain juga saya kira sama, cuma berbeda nama gitu ya, berbeda nama. Kami adalah konsepnya misalnya di Hindu ya, bahwa ada Eko Permana satu, yang kedua adalah ada Dwi Permana, yang ketiga adalah ada Tri Permana. Kita mulai di Eko Permana. Di Eko Permana itu adalah tumbuh-tumbuhan, pertanian, perkebunan. Dari hasil tesnya Eko Permana, pertanian, perkebunan, tumbuh-tumbuhan ini yang tumbuh di Kabupaten Jemberana. Pertanyaan saya kepada masyarakat Kabupaten Jemberana, saya kira masyarakat Kabupaten sudah bisa menjawab lebih dulu, bahwa hasil pertanian perkebunan dari masyarakat petani Kabupaten Jemberana ini, itu tidak ada yang nomor 2.
Nomor satu. Selalu nomor satu. Terbaik ya. Terbaik, contohnya kakao coklat. Coklat kita dari bertahun-tahun sampai saat ini sertifikat itu tetap nomor satu di dunia ya. Ya. Bukan di Nusantara. Coklat Jemberana, kakaonya Jemberana itu nomor satu. Dunia ini, internasional. Cuman pertanyaannya, harta karun kakao coklat yang ada di Kabupaten Jemberana ini kan harus kita bedol desa untuk bagaimana produk ini yang merupakan nomor satu yang diminta oleh dunia internasional sebanyak-banyaknya. Artinya akan terus dikembangkan, itu perlu pengembangan. Inilah yang harus dikembangkan dengan hamparan tanah di Kabupaten Jemberana ini yang masih banyak kosong ya. Kalau ini ditanami kakao, ditanami coklat, dengan satu produk coklat aja itu sudah bisa apa yang disebut oleh calon presiden yang kemarin ya, dengan memberikan makan siang gratis itu. Justru kami masyarakat Jemberana ini bisa memberikan gratis makan anak-anak sekolah itu pagi, siang. Bahkan kalau ada ekstrakurikuler kita bisa memberikan juga makan. Tidak hanya cukup satu kali makan siang. Jadi karena dengan begitu harta karunnya besar, hanya satu produk saja. Belum padi kita ya, beras kita ini satu-satunya beras di dunia yang non kolesterol, yang sudah kami uji juga kelayakannya itu di tes lab, itu adalah non kolesterol. Jadi orang diabetes jangan takut-takut ketika makan nasinya beras Jemberana itu dia akan meningkat diabetesnya. Tidak. Itu sudah dibuktikan ya. Makanya orang di luar Jemberana, terutama orang Jawa ya, berlomba-lomba untuk datang ke Jemberana untuk menebas padinya, gabahnya Jemberana ini untuk mencampur dengan beras di luar Jemberana. Ini sangat luar biasa ini. Belum dengan yang lain-lainnya. Jambu kita, jambu notabene jambu budeng ini, itu tidak ada duanya di dunia. Tidak ada duanya di kabupaten kota di Bali. Hanya ada di Jemberana. Panili kita nomor satu di dunia. Semua produk-produk pertanian kita itu nomor satu, tidak ada nomor dua. Ini harta karun yang luar biasa, yang belum terungkap, yang belum diberdayakan, yang belum dimanage dengan baik untuk kita haturkan kepada masyarakat, anak cucu di Kabupaten Jemberana untuk masa depan mereka. Itu Eko Permano. Ya. Tuaji melihat dari Eko Permano. Kemudian Dwi Permano, apa yang dia lihat? Apa yang bisa Tuaji lihat dari situ untuk kemudian digali untuk diberikan kepada masyarakat? Tadi yang sampaikan dari Eko Permanonya seperti itu, yang sangat luar biasa harta karunnya. Yang sekarang yang Dwi Permano itu misalnya hewan. Hewan ini contohnya sapi Bali. Itu mereknya sapi Bali. Tapi orang Jemberana malah tidak tahu bahwa sapi Bali itu kawitannya itu, induknya itu, asal muasal sapi Bali adalah sapi Jemberana. Masanya ketika baru disebut penyakit, baru orang menyebut itu penyakitnya sapi Jemberana. Kenapa ketika dagingnya itu sangat luar biasa untuk masyarakat kabupaten kota di Bali, menikmati sapi Bali ini menyebut sapi Bali. Baru penyakit disebut sapi Jemberana, penyakit Jemberana. Kok di bidang penyakit-penyakit aja diberikan Jemberana ini? Padahal ini sapinya ini sapi Jemberana yang dagingnya non kolesterol, yang sangat diminati oleh hotel-hotel berbintang yang ada di Nusantara, bahkan di dunia. Ini sangat luar biasa Dwi Permanonya ini. Oke, untuk selanjutnya Tri Permanonya? Yang Tri Permano, jadi kan orang boleh menyepelekan orang SDM masyarakat Kabupaten Jemberana. Kalau dicari-cari ya, boleh dicek juga ya. Mulai ada pemerintahan Bali yang pertama.
Gubernur Bali pertama itu bukan dari Badung, bukan dari Buleleng, bukan dari Gianyar. Itu adalah dari masyarakat Kabupaten Jemberana. Anak Agung Sutejo dari Puri Negara. Itu menjadi gubernur pertama saat pemerintahan Bali dimulai. Berarti kan tidak jelek-jelek amat ya. SDM daripada manusia Bali, manusia Jemberana ini ya. Masyarakat Kabupaten Jemberana sangat luar biasa ya. Karena Eko Permanonya sangat luar biasa, Dwi Permanonya sangat luar biasa, Tri Permanonya sangat luar biasa. Pariwisata yang begitu rame, begitu indah, begitu mendatangkan dolar yang banyak. Yang 3 besar pengusaha pariwisata di Bali, orang Jemberana. Tapi ada juga preman nomor 1 di Bali, saat pariwisatanya berkembang zaman Orde Baru itu, orang Jemberana juga ya. Pokok orang Jemberana itu SDM-nya nomor 1. Ya. Oke, artinya keinginan Tuh Haji untuk maju, kemudian untuk mengangkat Jemberana, lebih menekankan pada 3 hal yang seperti tadi Tuh Haji sampaikan. Pertanian, kemudian peternakan, dan sumber daya manusianya. Ya. Kan seperti itu. Yeah. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya akan memerlukan kos yang tinggi, anggaran yang tinggi. Bagaimana mengatasi itu? Saya kira untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar ini, saya kira tidak ada persoalan, walaupun pendapatan asli daerah kami yang terbawah di Bali ya. Kebetulan kami sebagai anggota Badan Anggaran ya, di DPRD Kabupaten Jemberana, dengan pendapatan asli daerah 180 miliar ya, dengan dipotong BLUD di rumah sakit ya, pendapatannya itu tidak boleh dipakai sebagai murni untuk pembangunan di kabupaten, hanya untuk di rumah sakit. Jadi yang murni itu adalah 60% dari 180 miliar pendapatan asli daerah. Jadi kami yakin ya, dengan pengelolaan manajemen anggaran yang lebih memprioritaskan untuk mendatangkan pendapatan, untuk pendapatan asli daerah, ini sangat luar biasa. Jadi saya kira infrastruktur jembatan, jalan, dulu leluhur kita jalan kaki, turun ke sungai, sudah biasa. Kenapa sekarang harus diwujudkan infrastruktur jembatan, jalan harus hot mix, dan infrastruktur lainnya? Saya kira ini boleh dibelakangkan dulu di tahun berikutnya. Yang penting kita untuk masyarakat Kabupaten Jemberana lebih dulu. Dan pesan Soekarno ketika beliau menjadi presiden pertama, yang pertama ditanya, apa pertanyaannya Presiden Soekarno pada saat itu? Wahai masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, kamu sudah makan? Makan ditanya. Bukan sudah sekolah kamu, bukan itu. Sudah makan kamu ini semua. Berarti yang lebih penting pangan dulu ya. Jadi pangan, Eko Permana. Jadi Soekarno itu sangat menghormati yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi, oleh Allah ini yang pertama bukan berbarengan. Eko Permana, Dwi Permana, Tri Permana itu dilahirkan, diciptakan berbarengan. Makanya disebut dia Eko Permana, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Sang Hyang Widi, Allah ini yang pertama. Baru dia Dwi Permana, yang terakhir baru Tri Permana. Kan gitu. Jadi akhirnya ketika dia menjadi Eko Permana ini tumbuh-tumbuhan, saya kira yang paling dominan itu adalah untuk pangan yang kita amankan dulu di Kabupaten Jemberana, untuk anak cucu kita supaya tidak bergantungan dengan kabupaten kota lainnya, supaya tidak bergantungan dengan negara-negara lain. Saya konsen untuk bagaimana kesejahteraan, kesehatan ini yang menjadi utama. Nah, artinya kan dari penjelasan Tuh Haji tadi terkait dengan tujuan yang sangat mulia ingin mengangkat Jemberana dari menggali harta karun. Ini saya bisa menangkap bahwa apa yang
menjadi visi tujuan tuh aja ingin maju ke pilkada itu kayaknya sejalan dengan tujuan dari Pak Bupati yang sekarang digemur-gemurkan ingin menuju Jemberana Emas 2026. Apa ada keinginan untuk kawin misalnya menyatu untuk sama-sama berjuang untuk berbuat kepada masyarakat Jemberana? Bagi kami ya, jadi kami tetap konsen kepada partai kami ya, PDI Perjuangan. Justru kalau menurut kami ya, dengan perhelatan yang kemarin gitu ya, ada Pilpres, ada pemilu legislatif ya, yang kami juga menggeluti sebagai calon legislatif ya. Jadi kami bukan bermaksud mendahului ya. Jadi para pengambil keputusan dari senior-senior kami di Partai PDI Perjuangan gitu ya. Saya kira menurut kami yang paling sederhana gitu ya. Yang paling sederhana di Kabupaten Jemberana, saya kira Partai PDI Perjuangan itu bisa berkoalisi dengan incumbent yang ada sekarang. Yang paling real menurut kami ya. Itu. Jadi kalau untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jemberana itu tidak mesti ya partai yang besar ini berhadap-hadapan dengan pemerintah yang ada sekarang gitu. Ketika ini berhadap-hadapan ya, ini justru yang akan menjadi korban itu adalah masyarakat Kabupaten Jemberana. Ya. Jadi cita-cita besar kami ya, menurut kami ya, sekali lagi bukan maksud mendahului dari petinggi-petinggi senior-senior kami ya. Baik di DPP, di DPD, PDI Perjuangan, di DPC, PDI Perjuangan ya. Menurut pengamatan kami pribadi ya, setelah kami posisi berada di luar ini ya, jadi kami masih lagi berapa bulan untuk bertugas di DPRD, jadi kami bukan bermaksud itu, lebih sederhana untuk demi masyarakat Kabupaten Jemberana, untuk mewujudkan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jemberana, yang target untuk Jemberana Emas 2026, saya kira tidak ada persoalan incumbent Bupati sekarang ini bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu ya. Jadi siapapun nanti kader PDI Perjuangan di posisi yang berada dengan incumbent ini ya sudah otomatis karena incumbent jelas tetap incumbent di nomor 1 gitu ya. Jadi PDI Perjuangan di posisi 2, menurut kami siapapun kader PDI Perjuangan ditempatkan di posisi 2 itu, saya kira tidak ada persoalan. Termasuk kami juga siap ya, secara pribadi ketika ditugaskan oleh partai ya, PDI Perjuangan ya. Jadi kalau memang semangatnya sama untuk memajukan Jemberana untuk mensejahterakan masyarakat, begitu kan? Untuk siap. Artinya itu aja siap untuk di posisi 2 kan begitu. Jadi saya sekali lagi awal kita pembicaraan kita bahwa ketika saya abdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Jemberana ya, ketika pasca kami bertugas di DPRD, kami abdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Jemberana. Jadi astungkare di pemerintahan, di eksekutif ya. Jadi mau nomor 1, nomor 2 tidak ada persoalan. Ya, oke. Yeah. Artinya untuk visi atau tujuan atau keinginan Tuaji untuk mengangkat Jemberana dari menggali harta karun yang ada menjadi Jemberana itu menjadi daerah nomor 1 ya, dengan melihat program yang ketiga itu tadi. Kemudian ada misinya Bupati menuju Jemberana Emas 2026. Artinya itu bisa terwujud Jemberana perlu taksu ya. Jadi untuk mewujudkan Jemberana Emas 2026 ya. Jadi kalau di Bali ini kenapa kemarin Pak Wayan Koster bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Bali ya. Jadi bisa diwujudkan dengan menyendiri ya. Jadi kalau dulu dia pemerintahan Bali itu gabung dengan NTB NTT gitu ya. Jadi dengan Pak Wayan Koster memperjuangkan untuk undang-undang ini ya, untuk undang-undang Bali ini ya. Jadi bisa
bisa diwujudkan oleh beliau, dan juga masyarakat adat menjadi mempunyai nomenklatur di pusat ya. Berikutnya dengan nomenklatur ini ya, dengan masyarakat Bali ini, jadi saya kira untuk menuju Jemberana Mas 2026, jadi Pak Koster ini memperjuangkan kemarin Undang-Undang Bali ini, itu adalah karena taksu Bali ya. Karena taksu Bali. Jadi kabupaten kota, 8 kabupaten 1 kota. Apapun yang akan diwujudkan oleh masyarakat Bali, itu dari leluhur kita yang begitu adiluhung ya. Yang budayanya ini adalah budaya taksu ini ya. Religinya ini, budayanya ini menjadi satu kesatuan dalam bentuk taksu ya. Jadi ketika kita di umat Hindu, kita pasti ada tempat khusus ya, taksu ini ya. Karena profesi kita apapun di dalam kehidupan ini tanpa taksu tidak ada artinya di dalam kehidupan ini. Apalagi yang namanya menuju Jemberana Mas 2026 untuk masyarakat Jemberana yang didengungkan oleh Pak Bupati Jemberana, itu harus wajib ada taksunya. Harus ada taksunya. Dalam arti taksu itu Tambo Susramo. Kalau diplesetkan begitu ya terserah masyarakat Kabupaten Jemberana kembali ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya mau di posisi 1, mau di posisi 2, tidak ada persoalan. Ketika taksu ini bahwa akan dipakai sebagai tagline bahwa itu adalah Tambo Susramo, itu terserah masyarakat Kabupaten Jemberana ya. Tapi kalau melihat dari spiritnya untuk sama-sama memajukan Jemberana kan sama ini. Itu berarti kan ingin sama-sama mungkin memajukan Jemberana. Berarti taksu itu pasti akan terwujud karena ingin kan apa? Masyarakat menghendaki kan begitu. Makanya kami sekali lagi saya sampaikan, saya sangat siap berpaket dengan siapapun. Termasuk dengan incumbent ya. Bupati Tambo ya. Ketika perintah dari Partai PD Perjuangan berkoalisi dengan incumbent, jadi saya ditugaskan oleh partai untuk di posisi 2, untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Jemberana lewat harta karun ini, saya sangat siap. Ya. Artinya Jemberana perlu taksu kan untuk mewujudkan Jemberana Mas 2026. Dalam kehidupan apapun, setiap profesi ya, termasuk menuju ke Jemberana Mas 2026, wajib ada taksu. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ketua Komisi 1 DPRD Jemberana yang akan mengakhiri masa baktinya di DPRD Jemberana, dan beliau menyatakan sikap akan siap maju untuk memajukan Kabupaten Jemberana. Dari sekarang pada Jemberana dikenal dengan posisi buncit, beliau akan berbuat, akan berjuang menjadikan Jemberana ke posisi teratas, sejajar dengan wilayah yang sudah maju saat ini. Tentunya visi beliau sama dengan Bupati, saat ini ingin menuju Jemberana Mas 2026.